Selamat datang di ZPD Channel. Channel untuk mengembangkan personality dan kepribadian Anda. Kali ini, saya akan berbagi tentang toxic people. Sebelum berlanjut, saya mau tanya dulu. Selama ini, pernahkah Anda berinteraksi dengan seseorang yang setiap kali bertemu atau ngobrol, baik secara langsung atau melalui telepon, dia lebih banyak mengeluh dan lebih banyak bicara daripada Anda? Selain itu, dia juga banyak menjelek-jelekan orang lain, yang seakan-akan hanya dirinya yang sempurna. Atau, dalam obrolannya, seolah-olah dia jauh lebih hebat dari orang lainnya. Dan, setelah berinteraksi dengan mereka, Anda merasa tegang, bawaan Anda jadi marah, sedih, dan sensitif. Sahabat channel ZPD, bila Anda pernah, atau saat ini selalu secara intens berhubungan dengan orang seperti itu, maka berhati-hatilah. Karena, bisa jadi, Anda sedang berhadapan dengan orang yang sedang mengalami toxic people. Belakangan ini, istilah toxic people banyak terdengar dan muncul di jejaring sosial. Apa dan siapa sebenarnya orang yang toksik itu? Apa pula ciri-ciri orang yang disebut toxic people itu, dan bagaimana menghadapinya? Anda mungkin mengenal seseorang dalam hidup Anda yang sering sekali menyebabkan masalah, menguras energi, menyebabkan stres dan ketidaknyamanan. Orang yang perilakunya menimbulkan perasaan negatif seperti ini bisa disebut toxic people. Lalu, apa ciri-ciri toxic people? Pada dasarnya, toxic people dapat dikenali dari beberapa tanda yang bisa pula Anda rasakan setelah berinteraksi dengan mereka. Karena pada umumnya, mereka adalah orang yang sangat suka mengeluh, suka mencari-cari kesalahan orang lain, selalu membenarkan dirinya, dan mereka merasa hebat dari orang lainnya. Secara umum, ciri-ciri toxic people seperti yang kami gambarkan berikut ini. 1. Menggunakan intimidasi dan manipulasi. Toxic people umumnya menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ancaman ini juga dapat berupa ultimatum atau pilihan yang sulit untuk Anda tolak, seperti dipaksa untuk memilih antara pekerjaan atau pemotongan gaji jika Anda mengambil cuti sakit, atau meyakinkan Anda melakukan sesuatu dengan dalih persahabatan atau hubungan saudara. Anda mungkin tidak ingin melakukan sesuatu karena alasan yang bertentangan dengan prinsip, etika, atau nilai pribadi Anda. Namun, seseorang dengan perilaku toksik akan mengancam, memanipulasi, atau menyebabkan rasa bersalah agar Anda melakukan apapun yang mereka inginkan untuk keuntungan pribadi mereka. 2. Playing victim. Toxic people seringkali tidak menyadari bahwa perilakunya terhadap orang lain sebenarnya jahat. Mereka sering merasa atau percaya bahwa mereka adalah korban dan kemudian menyalahkan orang lain ketika sesuatu terjadi yang sebenarnya itu adalah sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri. 3. Menguras energi. Setiap kali Anda berinteraksi dengan toxic people, Anda mungkin merasa lelah dan capek. Tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Toxic people dapat menyerap energi positif, sehingga Anda merasa tidak berdaya,
dan tidak memiliki kontrol atas diri dan perasaan Anda sendiri. 4. Emosinya sulit ditebak. Berinteraksi dengan seseorang yang toksik akan membuat Anda mudah cemas dan sangat berhati-hati dalam menyampaikan atau berbuat sesuatu. Toxic people, yang juga terkadang memiliki masalah dengan pengelolaan emosi, dapat menjadi sangat sulit ditebak. Mereka kadang-kadang bahagia, tetapi kadang-kadang mereka juga bisa menjadi dingin, mudah tersinggung, dan meledak-ledak. Toxic people menyadari bahwa orang-orang yang peduli atau membutuhkannya akan berusaha tidak membuat mereka kesal atau sedih. Mereka pun memanfaatkan situasi ini untuk memanipulasi orang lain lewat emosi, kemudian mengontrol orang lain menurut keinginannya. 5. Tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Apakah Anda mengenal seseorang yang memberikan pujian, tetapi kemudian diikuti dengan sesuatu yang negatif? Misalnya, memuji bahwa makanan Anda enak, tetapi disajikan dengan cara yang buruk. Toxic people biasanya tidak senang melihat orang lain bahagia, dan merasa perlu menjatuhkan atau merendahkan kepercayaan diri orang lain. Tidak peduli orang tersebut adalah pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Toxic people mendapatkan kepercayaan diri dengan merendahkan orang lain, untuk membuat diri mereka merasa lebih baik, dan menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Sahabat ZPD Channel. Lalu, bagaimana cara menghadapi toxic people? Berhubungan dalam jangka panjang dengan toxic people, tentunya tidak akan membawa pengaruh baik untuk kesehatan Anda secara mental. Anda akan mudah stres dan cemas, yang akhirnya akan mempengaruhi kesehatan fisik Anda. Berbagai penelitian juga telah menemukan hubungan antara stres dan kecemasan sebagai salah satu faktor penyebab berbagai penyakit, seperti gangguan pada pencernaan sampai penyakit jantung. Lalu, bagaimana cara berhadapan dengan toxic people? Berikut beberapa cara dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari toxic people dalam hidup Anda. 1. Buatlah batasan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa perkataan, perilaku, dan hubungan dengan orang ini adalah toksik. Kemudian, buatlah batasan personal dan tidak membiarkan toxic people melewatinya. Misalnya, membatasi percakapan menjadi lebih singkat dengan topik yang umum, dan hindari memberikan informasi personal terlalu banyak kepada orang yang toksik. 2. Evaluasi hubungan dengan orang tersebut. Selain itu, evaluasi kembali makna keberadaan orang tersebut dalam hidup Anda. Apakah opininya berharga untuk didengar, dan keberadaannya membawa hal positif dalam hidup? Jika tidak, sudah saatnya Anda menjaga jarak secara emosional. Cara lain adalah meminta dukungan teman atau kerabat lain yang tidak toksik untuk membantu Anda menjaga jarak atau melepaskan diri dari toxic people yang mengganggu hidup Anda. Meskipun tidak semuanya dapat dikendalikan dan dipilih dalam hidup, Anda dapat mencoba untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Seperti mengendalikan emosi, mengendalikan informasi apa yang akan dibagikan, memilih untuk tidak memperdebatkan semua hal, dan lain-lain yang dapat membuat pikiran dan perasaan Anda lebih tenang dan positif. Tidak mudah melepaskan diri dari toxic people, apalagi jika orang tersebut memiliki hubungan dekat dengan pribadi Anda.
Namun, Anda bisa lakukan selangkah demi selangkah, apa yang sudah kami jelaskan tadi. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada Anda, terutama kepada Anda yang saat ini merasa ada orang-orang toxic people di sekitaran Anda. Sahabat ZPD Channel, demikianlah penjelasan tentang toxic people yang perlu Anda tahu. Namun sebelumnya, mungkin di antara sahabat ada yang bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk sembuh, bila yang mengalami toxic people itu adalah saya, atau orang terdekat dengan saya? Apakah bisa disembuhkan? Dan kalau bisa, bagaimana saya menyembuhkannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan lihat video yang saya bagikan dalam channel ini juga. Semoga video ini bisa membantu Anda dan semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.